di channelku Maria. Kali ini di videoku aku super excited karena lagi-lagi pengen nge-review nih salah satu lip product dari brand Pink Flash. Jadi ini adalah lipsticknya nih yang udah lama banget kalian request. Biasanya kalian nge-DM aku untuk nge-review si lipstick ini, tapi mau banget baru kali ini aku bisa review, yaitu yang namanya Silky Velvet Lipstick. Nih kalau kalian bisa lihat dari packagingnya aja kayak mirip-mirip si tutupnya Silky Velvet yang cream ya, yang kayak gini. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Selain untuk nge-review lipsticknya, di sini aku juga mau coba ini produk yang cukup viral di TikTok dari Pink Flash juga, yang namanya Sharp Natural Duo Effect Eyebrow Kit yang seperti ini. Jadi ini tuh ada dua bagian gitu dalam satu package. Yang satunya adalah eyebrow pomade, yang satunya eyebrow powder yang katanya cukup multifungsi ya. Nanti langsung akan aku kasih tunjuk aja seperti apa waktu aku pakai. Walaupun agak-agak maklum ya, aku jarang pakai pomade, jadi nanti mungkin step-stepnya nggak tahu, semoga aja bener. Dan pastinya untuk lipsticknya aku akan nge-swatch warna-warna naturalnya nih yang seri nude-nya. So, kalau kalian udah nungguin video ini, pastinya pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, maybe yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Ini dari packagingnya, tadi aku udah kasih lihat ya. Yang pertama dia ada powder eyebrow-nya. Teksturnya powdery gitu, dan waktu aku swipe seperti ini warnanya dark brown, cukup gelap ya. Udah gitu yang kedua ini eyebrow pomade-nya, yang sepertinya sih waktu aku pegang nih teksturnya kayak creamy gel. Setelahnya aku coba swipe juga, dia sama si dark brown tapi kayak lebih gelap gitu dibandingkan yang powdernya. Sudah dilengkapi dengan spoolie juga, harga 50 ribuan, sama brush alisnya. Spoolinya waktu aku pakai sisir alis aku sih dia nyaman, nggak sakit sama sekali. Terus sekarang aku mau langsung pakai aja ya. Pertama aku aplikasikan pomade-nya terlebih dahulu untuk membingkai alis aku. Dan disitu kan aku ambilnya masih sedikit, jadi kayak kurang gitu loh, warnanya kurang keluar. So, aku ambil lagi, terus aku kasih lagi tuh untuk mengisi alis aku. Jadi menurutku ini teksturnya tuh nggak terlalu yang langsung gelap banget ya. Warnanya bisa di-build. Udah gitu ini di bagian depannya aku kasih sisa-sisa dari yang pertama tadi. Selanjutnya aku ratakan nih menggunakan brushnya biar lebih nyatu aja warnanya sama rambut alis. Barulah yang kedua aku set juga menggunakan eyebrow powdernya. Karena warnanya kayak lebih mudaan, aku sih berharapnya ini alisnya biar lebih natural. Jadi aku pakai juga di bagian depan alis aku ya, warnanya kan biasanya kayak lebih bergradasi gitu, lebih gelap yang bagian ujungnya. Terus aku blend lagi. Ini untuk alis aku yang sebelah kiri karena lumayan turun, selalu agak lebih tricky buatnya, jadi harus agak nungging gitu. Dan setelah aku perhatikan nih warna dark brown abunya ini, dia tuh kayak pas gitu dengan warna rambut alis aku. Caranya sih sama dengan yang tadi ya, jadi aku nggak perlu jelasin lagi. Terus tahap akhir dari aku membuat alis pastinya adalah merapikan menggunakan concealer di sini ya untuk bagian bawah rambut alis aku biar bentuknya lebih bagus. Dan tara hasilnya kayak gini ya. Menurut aku sih ini karena memang warnanya masih cocok dengan rambut alis aku, jadi kelihatan lumayan natural walaupun di bagian ujungnya cukup tegas ya karena ada pomade-nya. Sekarang aku akan coba nih pomade alisnya untuk membuat eyeliner. Karena katanya bisa ya, cuman karena aku belum biasa nih buat wing linernya tuh susah banget. So hasilnya kurang memuaskan sih buat aku. Jadi ya aku pakai eyelinerku yang biasa aja warna coklat nih. Mungkin nanti kalau aku belajar-belajar lagi bisa kali ya buat eyeliner pakai pomade kayak gini. Dan yang kedua aku iseng-iseng ini aku pakai untuk membuat aegyoosal gitu kayak ala-ala kantung mata Korea, dan aku blend juga menggunakan brush biar tetap natural. Barulah di dalamnya aku isi nih kayak glitter eyeshadow gitu. Terus di bagian inner corner aku juga kasih pakai highlighter. Dan hasilnya kayak gini, cukup bagus ya, tapi sepertinya agak sedikit kegedean. Nggak tahu apa perasaan aku aja. Yap, so tadi ya kalian udah lihat untuk pengaplikasian alisnya udah jadi ini di makeup look aku. Sejauh ini sih aku pakai untuk si eyebrow-nya ini baik yang pomade ataupun yang powder, menurut aku tuh sama-sama gampang diratakan ya. Dan untuk si brush-nya ini juga kayak enak aja, nggak sakit sama sekali buat ngeratain eyebrow-nya.
Tapi memang untuk brush yang satunya nih yang buat membingkai, waktu dipakai mengaplikasikan di alis, mau yang pomade-nya ataupun yang eyebrow-nya ini nggak masalah. Cuman buat aku sendiri karena memang aku hampir tidak pernah pakai eyeliner dengan menggunakan brush kayak gini, aku tuh kayak nggak bisa gitu. Tadi kayak kurang kaku, atau memang aku yang belum biasa aja sih. Karena waktu aku lihat tuh kemarin di TikTok atau di beberapa video, udah banyak yang pakai pomade-nya untuk eyeliner. Coba dong ceritain pengalaman kalian pakai brush-nya Pink Flash ini. Apakah menurut kalian sudah cukup oke atau kurang kaku? Seperti apa? Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. So nanti kita tinggal lihat aja ya untuk ketahanannya seperti apa. Sekarang aku akan masuk ke lipstiknya nih. Mulai dari packaging luarnya, dia datang langsung kayak gini. Tapi kemarin ada kayak dilapisi plastik gitu, yang di situ ada beberapa keterangan-keterangan. Ini plastiknya udah aku lepas, jadi aku akan kasih tunjuk nih apa aja yang ada di situ. Pastinya ada nama produknya Silky Velvet Lipstick, udah gitu nama shade-nya. Dan di bagian bawahnya ada ingredients, komposisinya apa-apa aja. Terus netonya ini ada 3,4 gram. Kemarin aku beli tuh harganya terjangkau banget, kayak sekitar 26 ribuan ya. Pas momen Lazada 77 mid-year sale. Jadi nanti buat kalian yang pengen beli juga bisa langsung cek linknya aja di bawah ya. Di situ udah aku tulis lengkap. Terus pastinya untuk produknya Pink Flash ini walaupun dia brand Cina, tapi sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi aman ya buat kita pakai. Setelah dilepas plastiknya, dia tinggal kayak gini aja. Dan di sini sih selain ada nama produknya, aku akan kasih tunjuk. Ternyata dia mencantumkan expiry date-nya nih. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya plastiknya kebuang, masih ada nih tanggal pakainya tuh bisa sampai kapan. Terus di bagian bawahnya ini ada nama shade-nya dan nama produknya nih. Karena memang ini series nude ya, jadi kode depannya tuh NO. Dan sekarang aku akan swatch ya untuk beberapa lip produknya yang aku beli nih. Tapi seperti biasa aku akan kasih tunjuk untuk bagian dalamnya terlebih dahulu ya di aplikatornya. Ini aku buka di shade yang pertama NU01. Ternyata dia aplikatornya kayak lipstick-lipstick pada umumnya ya. Di bagian ujungnya kayak ada sisi miring gini. Dan menurut aku cukup gede nih. Aku nggak tahu karena biasanya tuh aku kalau menggunakan aplikator yang terlalu gede tuh nggak bisa waktu ngebingkai di pinggiran bibirnya. Langsung aja aku akan swatch di tangan aku dulu ya di shade NU01 ini. Dia tuh kayak hintnya warna-warna nude pink agak kecoklatan gitu nggak sih? Langsung akan aku aplikasikan di bibir aku aja, sekali swipe nggak usah diragukan, coveragenya pastinya bagus banget. Tapi itu tadi, beleber, karena aku tuh kayak, apa ya, kalau yang kegedean kayak gini tuh agak susah gitu. Mungkin karena belum terbiasa aja ya, dan biasanya sih aku ngerapinya kayak gini. Bener nggak sih buat kalian coba pecinta lipstick yang seperti ini? Mengaplikasikan di garis-garis bibir bawahnya tuh kayak gimana? Mungkin ada tipsnya ya. Tapi untuk bagian atas bibir aku sih sejauh ini oke, ngebingkainya enak banget, bahkan sampai di dalam bibirnya ya. Untuk finishnya seperti ini, sesuai namanya Silky Velvet. Jadi dia kayak bener-bener velvety yang lembab gitu di bibir. Udah gitu memberikan kesan bibir sehat. Dan karena memang finishnya smooth di bibir tuh, garis-garis bibir aku juga jadi nggak nampak. Kesannya ngeplam aja sih. Aku rasa untuk warna yang pertama udah banyak yang naksir nggak sih? Karena dia bener-bener nude pink yang cantik, udah gitu juga nggak pucat. Jadi aku rasa sih masih bisa cocok untuk semua skin tone. Dan karena memang dia finishnya tuh velvety matte, waktu aku coba katupkan di tangan aku, ternyata dia transfer ya. Transfernya ini juga lebih banyak dari yang Silky Velvet bentuk krimnya. Seingat aku kayak gitu, dia tuh transfernya minim. Tapi untuk yang lipstiknya ini lumayan banyak, walaupun kondisi di bibir aku masih bagus ya. Masuk ke shade kedua NU02, waktu aku lihat aplikatornya nih udah langsung kelihatan kalau warnanya sih kayak ada hint peachy-nya gitu. Dan bener dong waktu di swipe di tangan aku, dia tuh kayak warna-warna peach tapi ada percampuran dengan coklatnya, jadi semacam peachy brown gitu. Gak sabar langsung aku aplikasikan di bibir aku, dan di sini bener-bener coveragenya juga bagus banget. Bisa menutup pinggiran bibirku yang gelap. Gak kuat banget sama warnanya, secantik itu sih kalau warna-warna peachy brown. Udah pasti sih buat jatuh cinta, semua orang akan suka. Karena warnanya warm, cocok juga di semua skin tone. Finishnya di bibir aku masih velvety yang terlihat lembab. Dan kalau aku rasain sih kayak masih terasa ada sesuatu di bibir. Walaupun sih hitungannya nggak berat sih menurut aku. Pastinya untuk warna peachy brown kayak gini bisa dijadikan salah satu pilihan kalau kalian pengen makeupnya kelihatan fresh gitu. Karena ini nggak cuma coklat ya, ada kayak warna peach orange-nya yang membuat kesannya tuh fresh dan nggak pernah gagal sih di semua makeup, mau no makeup natural, dan makeup yang bold sekalipun. Dan ini aku akan coba hapus lipstiknya menggunakan micellar water aku. Ternyata beberapa kali swipe dia langsung hilang ya.
Memang untuk tipe lipstick yang nggak matte hasilnya, jadi yang agak velvety basah kayak gini, ini adalah salah satu hal yang wajar ya kalau dia gampang dihapus. Lanjut sekarang di warna yang ketiga nih, NU03, yang menurut aku dari hintnya itu agak membingungkan sih, kayak warna-warna pink, tapi kayak pink mauve, cuman kayak ada hint orange-nya juga. Ya, pokoknya untuk detailnya kalian bisa langsung lihat sendiri aja ya. Cukup menarik dan unik karena aku kayaknya belum pernah punya nih warna-warna seperti ini. Aplikasikan di bibir aku karena memang warnanya nggak terlalu pucat, at least dari segi coveragenya pastinya dia bagus. Udah gitu sih, walaupun buat aku ini kayak kurang nude gitu ya, karena kan aku lebih suka warna-warna nude yang pucat. So di sini dia bisa aku pakai sih kayak misalnya alternatif di acara-acara malam atau kondangan gitu ya, biar kelihatan lebih ada gitu lipstiknya di bibir. Warna ini sih buat aku udah cocok. Kira-kira kalau buat kalian sendiri gimana sih kalau misalnya ke acara-acara malam, kalian suka pakai lipstick warna apa? Coba dong komen-komen di bawah. Dan akhirnya ini warna yang terakhir, NU04. Menurut aku sih ini udah jelas ya dilihat dari warnanya. Ini kayak warna-warna nude pink yang masih terlihat soft dan fresh. Jadi kalau dibandingkan yang sebelumnya, hintnya mirip-mirip, cuman yang ini kayak lebih mudaan gitu. Ini sekarang yang lagi aku pakai di bibir aku, bener-bener ngebuat makeup aku juga terlihat fresh ya. Bisa dijadikan salah satu referensi juga mungkin buat kalian yang masih remaja, biasanya kan suka warna-warna yang fresh. Kalian bisa pilih yang NU02 atau yang NU04 ini. Karena menurut aku ini yang paling natural ya kalau untuk remaja. Cuman walaupun aku juga udah nggak remaja lagi, pakai warna kayak gini juga suka dong, karena memang nih bener-bener cantik banget. Kayak masih natural tapi kelihatan sweet gitu kalau misalnya kalian lagi jalan sama gebetan atau sama pasangan. Kayaknya warna-warna kayak gini bisa dijadikan pilihan ya. Yap, so tadi ya untuk review dari alis sampai ke lipstick velvetnya dari Pink Flash. Show ini sih dua-duanya di aku masih oke ya. Untuk lipsticknya juga masih nyaman di bibir, melembabkan. Dan untuk alisnya juga kayak gitu, masih kelihatan lumayan natural. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk tes ketahanannya seperti apa setelah dipakai seharian ini. Dan karena memang hari ini baru pertama kali aku pakai, nanti pastinya akan aku taruh di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa kalau misalnya kalian udah pernah pakai nih untuk produk yang aku review kali ini, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kayak gimana sih hasilnya di kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, sekarang aku mau update nih kondisi alis aku menggunakan Pink Flash Eyebrow-nya kayak gimana ya. Ini udah jam, bentar. Ini udah jam 7.58 ya kalau kalian bisa lihat, jadi udah benar-benar malam. Dan kondisi di wajah aku ini sudah berminyak tuh di sekitaran T-zone aku. Dan tadi walaupun aku nggak kemana-mana, tapi seperti biasa ya, aku melakukan aktivitas di rumah itu udah cukup keringetan nih. Tapi nih secara kelihatannya di alis aku masih bagus banget. Kayak bentuknya tuh masih ngebentuk aja dan nggak kehapus sama sekali sih menurut aku. Karena memang bener-bener aku nggak hapus ya, jadi bisa dibilang sih nih kalau misalnya kalian cuma keringetan-keringetan biasa aja, dia nggak akan luntur ya. Dan sekarang aku mau tes dia sebenarnya waterproof apa enggak sih, jadi aku mau semprot aja nih menggunakan Wardah Lightening Face Mist aku seperti biasa ya. Buat kalian yang matanya sering sensitif jangan ditiru, kalian bisa pakai air biasa aja, cuman ini aku biar cepet mau pakai ini. Oke, sudah cukup basah. Sekarang aku akan tap menggunakan tisu. Dia nempel atau enggak ya. Di sini kelihatan kalau dia nempel nih, kalau misalnya kena air. Ada kan warna kecoklatannya ya. Dan sekarang kita lihat untuk kondisinya di alis aku kayak gini. Bisa dibilang sih dia luntur ya. Nih kalian bisa lihat tadinya masih cukup bagus, ini udah agak lumer. Apalagi kalau kita hapus ya. Ya.
Hilang dong, say. Di sebelah sini masih bagus karena nggak aku hapus. So, sepertinya kalau misalnya kena air yang lumayan deres ini akan luntur ya. Jadi nggak waterproof sih menurut aku. Tapi aku nggak tahu, kadang bisa beda-beda juga tiap orang. Mungkin ada dari antara kalian yang udah nyobain nih punyanya Pink Flash Eyebrow yang pomade sama powder. Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kalian waterproof apa enggak sih? Kalau di aku ternyata dia nggak waterproof. Ini udah aku kenain air dan ternyata dia lumer. Tapi menurut aku sih untuk eyebrow harga 50 ribuan nih dengan ada 2 produk di sini, gel dan powder, itu udah terjangkau ya. Udah gitu kalau misalnya kalian cuma keringetan-keringetan tipis aja nggak masalah, masih stay banget. Dan kalau misalnya kalian pengen lebih tahan lama lagi sih biasanya tinggal di set aja menggunakan Brocara, itu kayak maskara alis gitu, jadi dia akan lebih stay menurut aku. Tapi kalau misalnya cuma untuk daily makeup, kerja, ataupun jalan-jalan, aku rasa ini sudah cukup awet ya. Oke, itu tadi ya untuk tes ketahanan dari eyebrow-nya Pink Flash. Kira-kira menurut kalian setelah lihat reviewnya cukup worth to buy nggak sih buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah.